Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kepedihan yang dia rasakan saat ini adalah ganjaran dari apa yang telah dia lakukan pada kamu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kepedihan yang dia rasakan adalah ganjaran dari apa yang telah dia lakukan pada kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Ada the Emperor energy, the Emperor reverse. Ada Page of Pentacles tegak lurus. The Emperor energi dari Aries dan Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di the Emperor reverse disinkronkan dengan Page of Pentacles tegak lurus, terbaca bahwasannya kepedihan dia adalah kepedihan yang amat sangat menyakitkan dan secara tidak langsung menyakiti dirinya secara perlahan. Kenapa? Karena dia dalam kondisi yang pedih sekali di saat dia harus menerima sebuah kenyataan. Di saat dia harus menerima sebuah kenyataan bahwa hidup dia tak lagi sama seperti dulu. Kenapa? Karena di masa sekarang ini entah kenapa dia terhantui atau dihantui dengan rasa bersalah. Dia terhantui atau dihantui dengan rasa penyesalan. Dan dia terhantui atau dihantui dengan rasa dosa yang menurut dia sulit untuk dimaafkan gitu loh di sini. Ya, menurut dia ngerasa kayak diri dia sudah terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama dia yang begitu amat sangat kejam pernah menyakiti kamu, baik di masa lalu atau di masa sekarang. Itu yang terbaca. Ya. Jadi yang perlu kamu ketahui tentang dia di masa sekarang ini sebenarnya kayak dia seringkali tiba-tiba overthinking sendiri, dia seringkali tiba-tiba marah sendiri, dia seringkali tiba-tiba ngerasa hidup dia kacau sendiri, dia seringkali tiba-tiba ngerasa gelisah sendiri, nggak bisa tidur, dia seringkali ngerasa kayak diri dia itu aneh gitu loh. Ya, jadi kepedihan dia adalah kepedihan yang mencangkup segala hal secara kompleks di sini. Bagi yang resonate. Dan yang perlu kamu ketahui sebenarnya di masa sekarang ini pun kalau dalam kondisi keuangan atau finansial dia masih terlihat oke. Dia masih terlihat baik-baik saja, dia masih punya strategi dalam diri dia untuk bekerja, untuk dapetin uang yang banyak di sini. Karena mohon maaf bagi yang resonate, dia cukup berambisi dalam hal kekayaan, dia cukup kayak berlebihan dalam hal mengumpulkan kekayaan atau menghabiskan kekayaan di sini.
Karena memang di pikiran dia, di otak dia ini uang, 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 dan uang bagi yang resonate. Ada King of Wands reverse. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di King of Wands yang reverse, bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang yang perlu diketahui, uang tidak membuat dia merasa bahagia secara sempurna di masa sekarang ini. Kenapa? Karena hidup dia ya tadi penuh dengan kepedihan. Ya. Kenapa? Karena di masa sekarang ini entah kenapa dia pun ngerasa kayak harus memikul banyak sekali beban, harus memikul banyak sekali penyesalan, harus memikul banyak sekali rasa bersalah dalam hidup dia, dan itu membuat diri dia tidak tenang. Jadi kalau kamu ngerasa hidup dia sekarang itu happy, potensi besar, oh tidak, dia tidak se-happy seperti yang kamu pikirkan, kamu bayangkan. Dia penuh dengan kepedihan, dia nelangsa di sini, dia nggak tenang. Ya, mungkin ketika dia dalam kondisi terlihat oke dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, sebenarnya dia dikejar-kejar oleh banyak orang. Mungkin orang-orang mengejar dia karena dia harus bertanggung jawab dari kesalahan dia kepada orang lain juga, atau orang-orang mengejar dia karena ada bisnis yang gak terselesaikan dengan dia, atau ada pekerjaan yang dia kacaukan dan itu merugikan orang lain. Ya. Dan itu yang benar-benar membuat kondisi dia di masa sekarang ini dalam situasi yang amat sangat kacau dan amat sangat tidak teratur dengan baik gitu loh. Karena dia penuh dengan keamburadulan di masa sekarang ini bagi yang resonate. Ada Nine of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Nine of Pentacles reverse, bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang di masa sekarang ini yang perlu diketahui juga tentang dia. Ternyata dia punya banyak sekali pengeluaran, banyak sekali uang yang dia keluarkan juga untuk hal-hal yang kurang penting di sini. Banyak sekali uang yang dia kumpulkan juga membawa masalah di hidup dia di masa sekarang ini. Dan di masa kondisi sekarang ini, di saat dia ke arah kekacauan, ternyata dia teringat kamu, dia kepikiran tentang kamu, dia ngebatin soal kamu. Ada kayak semacam batinan dia atau pikiran dia bahwa kekacauan yang ada ini adalah tentang kesalahan dia pada kamu di masa lalu yang harus dia bayar gitu loh. Jadi menurut dia, bagi yang resonate, dia ngerasa kayak harus ada penebusan dosa yang dia lakukan, dan salah satu penebusan dosa yang dia lakukan adalah dengan cara dia harus bisa lebih ikhlas menjalani hidup dia yang kacau di masa sekarang ini. Ya. Karena bagi yang resonate di sini, begitu banyak kesalahan yang telah dia lakukan pada kamu. Atau begitu banyak sekali hal-hal yang dia lakukan dan itu membuat dirimu merana di masa lampau. Dan entah kenapa, potensi besar bagi yang resonate, dia kayak harus membayar itu gitu loh di sini. Ya. Ada The Lovers tegak lurus, The Lovers energi dari Gemini. Di The Lovers tegak lurus, bagi yang resonate di sini, kalian pernah saling sayang. Kalian pernah saling cinta. Kalian pernah saling memikirkan, saling mencari, saling rindu, saling punya tujuan untuk hidup bersama di sini. Ya.
Bahkan bukan hanya sekedar pernah, tapi potensi besar sampai dengan sekarang ini masih ada rasa sayang, rasa cinta, walaupun entah itu cinta yang penuh dengan drama atau cinta yang penuh dengan kesakitan, tapi masih ada rasa sayang, masih ada rasa kepo satu sama lain, masih ada rasa kestalkingan satu sama lain untuk pengen mengetahui kabar satu sama lain di sini. Ya. Hidupmu dengan dia di sini kayak hidup yang benar-benar dalam situasi yang berbanding terbalik. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari pihak kamu ngerasa kayak kamu sudah lelah, kamu sudah capek, sedangkan dari pihak dia kayak masih ada ego, masih ada ambisi, masih ada rasa yang ingin menunjukkan ke kamu secara berlebihan bahwa dia benar-benar dalam kondisi kesuksesan, padahal dia dalam kondisi kekacauan dan penuh dengan kepedihan di sini. Ya. Ada Knight of Wands tegak lurus. Wands, energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Knight of Wands tegak lurus, bagi yang resonate di sini terbaca bahwa memang sebenarnya dia butuh istirahat. Saking kacaunya hidup dia, saking pedihnya hidup dia butuh istirahat di sini. Kenapa? Karena hampir setiap waktu dia nggak bisa istirahat dengan nyenyak, dengan baik. Dia dihantui dengan rasa bersalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dia butuh istirahat, dia butuh untuk pengen ketemu sama kamu, atau dia butuh untuk pengen berkomunikasi sama kamu, atau dia butuh untuk pengen kamu benar-benar memaafkan dia secara ikhlas walaupun tanpa komunikasi. Ada harapan terbesar dalam diri dia. Dia ingin kamu mengikhlaskan segala apa yang dia lakukan walaupun tanpa harus dia meminta maaf kepada kamu. Ya, jadi kayak ada sedikit egonya dia gitu loh di sini. Tapi itulah salah satu harapan dia bagi yang resonate. Dan dia sangat kelelahan dengan kondisi dia yang sekarang ini. Walaupun ada pikiran batinan tentang kamu, tentang kesalahan dia kepada kamu, tapi terkadang kayak dia ngerasa mungkin ini adalah kesialan dia saja, tapi kayak nggak bisa dipungkiri jiwa dia, hati dia, perasaan dia tuh nggak pernah bisa tenang. Apalagi ketika dia mengingat kamu, selalu kayak ada rasa yang membuat dia merasa bersalah gitu loh di sini. Ya, gitu. Apalagi ketika dia pernah membiarkan kamu dengan kesakitan yang kamu rasakan, dia pernah mengabaikan kamu, atau apalagi dia pernah tidak menghiraukan kamu ketika kamu butuh perhatian dia, atau ketika kamu menangis karena dia, atau ketika kamu dalam kondisi kepayahan karena perlakuan dia gitu loh di sini. Itu yang terkadang kayak bikin dia nyesek sendiri walaupun dia berusaha untuk menutupi rasa tersebut, tapi nggak bisa dipungkiri ada rasa bersalah dari dia. Kemudian ada the Fool dan the Fool reverse. The Fool energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di the Fool yang reverse disinkronkan dengan the Emperor energi yang reverse terbaca bagi yang resonate bahwasannya di masa sekarang ini yang perlu diketahui bahwa walaupun dia dalam kondisi kepedihan, tapi dia masih dalam situasi yang punya sifat kechildishan, dia masih dalam situasi yang punya ego begitu besar, dia masih dalam situasi yang seringkali terhanyut dengan kehalu-haluan, dengan kebebasan diri, karena dia selalu menganggap bahwa kebebasan dalam diri dia adalah sesuatu hal yang menyenangkan gitu loh di sini. Ya. Jelimet. Di the Emperor energy yang reverse,
disinkronkan dengan the Fool yang reverse. Di sini juga terbaca bahwasannya di masa sekarang ini tentang kepedihan dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan secara berulang dengan cara entah kenapa dia kayak selain bersikap seenaknya sama kamu, dia juga bersikap seenaknya sama orang-orang di sekeliling dia di masa sekarang ini. Dia benar-benar seperti anak kecil, dia benar-benar seperti bocah, dia benar-benar kayak tidak dalam kedewasaan yang seharusnya semestinya di umur dia yang sekarang gitu loh. Ya, banyak kecerobohan-kecerobohan yang dia lakukan, banyak hal yang dia lakukan memancing emosi orang lain juga di sini, dan itu yang membuat kondisi dia semakin kacau, dimana kacaunya dia kayak banyak orang yang mulai ilfeel sama dia, banyak orang yang mulai kayak ngerasa bahwa dia butuh pengobatan gitu loh di sini. Bagi yang resonate mohon maaf ya. Ada Page of Wands tegak lurus, Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Page of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Page of Pentacles tegak lurus, terbaca ya bahwasannya memang gak bisa dipungkiri dia juga termasuk salah satu orang yang cukup cerdas. Tapi mohon maaf, terkadang kecerdasan dia itu ke arah kelicikan karena dia tidak bisa mengasah kecerdasan dia dengan baik. Itulah kenapa kamu benar-benar kayak ngerasa sulit untuk bisa mengikhlaskan segala perlakuan yang dia lakukan pada kamu karena terlalu banyak sekali kelicikan-kelicikan atau sifat negatifnya dia yang dia actionkan pada kamu, dan itu membuat kamu sangat terluka di masa lalu atau di masa sekarang ini. Ya, dia seperti seolah-olah tenang menghadapi masalah untuk dia yang sekarang, tapi sebenarnya kondisi dia ini adalah kondisi yang gak karuan gitu loh. Ya tadi itu karena dia cerdas, tapi kecerdasan dia pergunakan ke hal-hal yang tidak baik, dan dia benar-benar kayak orang yang terkadang juga bisa membalikkan sebuah fakta, membalikkan sebuah keadaan, dalam arti dia banyak berucap, banyak berbicara, tapi tidak sesuai dengan semestinya gitu loh di sini bagi yang resonate. Ya, gitu. Ada The Devil reverse. The Devil energi dari Capricorn. Di The Devil yang reverse disinkronkan dengan King of Wands yang reverse, terbaca bahwa memang di masa sekarang ini kepedihan yang dia rasakan adalah dia merasa pedih sekali ketika hidup dia selain kacau, selain hancur. Di sini hidup dia kayak bener-bener hanya sekedar hidup tanpa masa depan yang jelas gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali perlakuan-perlakuan dia yang semakin menjadi-jadi tidak baik, dan dia juga banyak terjebak dalam lingkup circle yang nggak baik juga gitu loh. Bahkan dia terjebak dalam situasi pertemanan yang saling memanfaatkan satu sama lain, atau bahkan dia terjebak dalam kondisi mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan dia juga gitu loh di sini. Ya, gitu. Dia banyak mempermainkan orang, dia banyak mempermainkan perempuan, atau dia banyak mempermainkan wanita. Dia pandai menggoda dan dia pandai tergoda di sini. Itulah kenapa kondisi dia semakin pedih, karena kebiasaan buruknya tersebut itu sudah sering kali dia lakukan ketika bersama dengan kamu, dan perlahan demi perlahan dia menyakiti kamu dengan tindakan dia, kebiasaan dia, perlakuan dia, yang itu benar-benar kayak menurut kamu sudah nggak bisa untuk ditoleransi lagi gitu loh, bagi yang resonate. Ada Six of Cups reverse.
Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. The Six of Cups reverse disinkronkan dengan Nine of Pentacles reverse. Bagi yang resonate, di sini terbaca bahwa kepedihan yang dia rasakan adalah kepedihan yang dimana dia juga harus kehilangan keluarga dia, atau dia harus jauh dari keluarga dia, atau dia harus melihat keluarga dia hancur sendiri di sini. Kehancuran tersebut itu karena ulah dia. Kehilangan karena memang dia menjauh dari keluarga, atau dia pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap keluarganya dia di sini, atau banyak dari keluarga dia yang sudah tidak percaya lagi dengan dia karena dia banyak melakukan hal-hal buruk, kebiasaan buruk di sini bagi yang resonate. Atau bahkan bagi yang resonate, dia termanfaatkan sendiri oleh keluarganya dia gitu loh. Ya, atau dia dimanfaatkan dalam hal keuangan oleh keluarganya dia gitu loh bagi yang resonate di sini. Jadi kayak entah kenapa hidup dia complicated sekali. Hidup dia benar-benar kayak kompleks dalam kepedihan ini, super kompleks bagi yang resonate. Ya. Ada Seven of Swords reverse. Sword, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Seven of Swords reverse disinkronkan dengan The Lovers, tegak lurus terbaca ya, bahwasannya memang dia dalam kondisi yang seringkali mengalami kesakitan dalam hal apapun, terutama dia ngerasa kayak dia seringkali sakit kepala di sini karena dia terlalu banyak overthinking terhadap hal-hal yang sebenarnya itu justru malah menyiksa dia sendiri. Karena ketakutan, kekhawatiran, dan karena kelicikan dia yang benar-benar kayak dia strategikkan, jatuhnya dia berlebihan ke arah pemikiran tersebut karena saking overthinkingnya gitu loh bagi yang resonate. Ya, entahlah apa bahasanya, tapi terbaca terkadang dia sakit sendiri, dia ngerasa pusing sendiri, dia ngerasa puyeng sendiri karena overthinking. Terkhusus dia juga overthinking ketika dia harus mengingat kamu, atau ketika dia mengingat kamu, dia kepikiran kamu, tapi dia kayak masih belum bisa untuk mengakui segala kesalahan yang dia lakukan. Kenapa? Karena masih dalam konteks dia yang penuh dengan kelicikan, atau dia yang masih mengactionkan kebiasaan-kebiasaan buruk bagi yang resonate di sini. Ada Eight of Pentacles reverse. Pentacles, energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The Eight of Pentacles reverse disinkronkan dengan Knight of Wands, tegak lurus terbaca ya, bahwa memang yang perlu diketahui adalah di masa sekarang ini entah kenapa kepedihan yang semakin menyayat dirinya secara perlahan adalah kepedihan yang membuat dia kelelahan dengan sendirinya. Dia capek dengan drama yang dia buat di sini, dan bahkan kondisi keuangan dia yang semakin tidak stabil ya. Dan semakin kayak membuat dia kehilangan semuanya, segalanya dalam hidup dia. Bagi yang resonate, ada Eight of Cups tegak lurus. Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. The Eight of Cups tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate, bahwa apapun kesalahan dia, apapun yang pernah dia lakukan, dan gimana pun kepedihan yang dia rasakan, yang perlu kamu ketahui, dia masih sayang sama kamu. Dia masih menunggu kamu. Jikalau dia pernah meninggalkanmu, jikalau dia pernah mengabaikanmu di sini, itu hanyalah drama yang dia buat karena dia ingin kamu mengejar dia. Perginya dia dalam hidupmu hanya sementara bagi yang resonate, karena potensi besar dia akan kembali di hidupmu, atau potensi besar dia akan memancing kamu, menarik kamu, mencari simpati, empati, caper sama kamu, cari perhatian ke kamu agar kamu mau untuk menghubungi dia lagi, atau agar kamu mau mencari dia di sini. Karena benar-benar kayak entah kenapa perasaan dia kepada kamu dalam hal kasih sayang, cinta kasih ini masih besar.
ya, tapi dia masih berdrama dengan kuat. Jadi walaupun sekarang ini dia mencoba untuk membatasi diri untuk tidak mau terlihat lemah di depan kamu, tapi sebenarnya dialah nanti yang mencoba untuk ingin kembali, atau dialah nanti yang cari perhatian agar kamu kembali dengan cara dia, dengan versi dia, dan itu yang nanti akan bikin kamu sadar sebenarnya yang rugi itu bukan kamu tapi dia. Yang merasa kehilangan itu bukan kamu tapi dia. Yang menyesal itu bukan kamu tapi dia. Ya. Baik. Ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, ya, karena ini hanya sebatas pembacaan, maka yang perlu dimengerti juga bahwa segala hidup yang sekarang dijalani adalah hidup yang memang harus lebih kita fokuskan ke arah-arah yang jauh lebih baik. Apapun yang pernah apapun yang pernah terjadi di hidupmu atau di hidup dia di masa lalu tentang hubungan kalian, maka cukup menolehlah tapi tidak terlalu lama. Kenapa? Karena kalian berdua atau kalian di sini harus bisa kembali lagi menatap masa depan, melihat masa depan, memperbaiki masa sekarang dengan tindakan yang baik, dengan penanaman karma baik, dan juga menjadi seseorang yang mau mengakui kesalahan ketika bersalah, mau meminta maaf ketika punya salah, dan mau untuk mengupgrade diri ke arah yang jauh lebih positif, ke arah yang jauh lebih baik di sini untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Serta untuk hal-hal yang sedang terkoneksi dengan kita, jadilah orang baik. Ya, jadilah yang terbaik. Ya. Menjadi orang baik atau menjadi yang terbaik itu tidak serta-merta langsung jadi. Semuanya dengan proses. Itulah kenapa proses di masa sekarang ini adalah dengan cara menjalani hidup dengan kesadaran, menjalani hidup dengan berhati-hati untuk selalu mengarahkan diri ke hal positif. Ya, tentang dia maafkan, tentang dia ikhlaskan. Mau dia kembali atau tidak, itu bukan urusan kamu. Yang jelas kamu fokus di hidupmu. Kalaupun dia kembali di masa depan, berarti masih ada jodoh kebersamaan. Tapi kalaupun dia tidak kembali di masa depan, berarti kamu punya masa depanmu sendiri tanpa dia. Dan dia hanyalah menjadi kenangan. Gitu ya. Kenapa? Karena memang di masa sekarang ini bagi yang resonate kayak apa yang dia pernah lakukan pada kamu secara tidak langsung itu membuat hidup dia ke arah yang kurang baik di masa sekarang ini, karena dia harus mengalami kepedihan dalam hidup atas perlakuan-perlakuan yang dia lakukan kepada kamu di masa lampau, di mana perlakuan itu menyakiti kamu bagi yang resonate, ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, lagi-lagi ini hanya sebatas hiburan, hanya sebatas pembacaan. So, sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.